Ana izin bertanya, Ustazah, gimana caranya menghindari sifat-sifat sombong gitu ya? Karena kita sebagai manusia pasti kadang tuh ngerasa, misalkan kita melakukan sesuatu gitu, terus kita udah berusaha, ya Allah jangan sampai, pokoknya hindarkanlah sombong di dalam hati kita gitu. Tapi kadang tetap aja Ustazah susah gitu untuk menghindarinya. Cara-cara ya atau tips gitu untuk menghindari sifat sombong itu sendiri gimana ya Ustazah? Syukran jawabannya nanti Ustazah. Oke, wa iyaki fajazakillahu khair. Kak Intan dari mana ini Kak Intan? Ana dari Bogor Ustazah. Masya Allah dari Bogor ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana tips agar kita terhindar dari sifat sombong. Yang pertama banyak-banyak minta kepada Allah. Minta kepada Allah, karena Allah yang menggenggam hati kita. Allah Azza wa Jalla yang membolak-balikkan hati kita. Maka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat sombong. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumaratil masakin. Ini Rasulullah SAW meminta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah saya itu, para ulama mengatakan miskin maksudnya orang-orang yang tidak menyombongkan diri, orang-orang yang miskin. Maksudnya miskin itu tidak meminta-minta. Maksud miskin bukan meminta-minta, karena yang minta-minta itu nanti masuknya ke fakir ya. Tapi Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau rasa untuk banyak berjumpa dengan orang-orang yang lebih sedikit atau lebih bawah daripada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak memiliki kesombongan di hati beliau, yaitu yang Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal takabbur, Allahumma inni a'udzubika minal ujub. Itu juga bisa kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah hamba dari sifat sombong, dari sifat takabbur. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, agar kita terhindar dari sifat sombong, maka katakan kepada diri kita bahwasanya ketika kita melihat orang lain, maka kita katakan dia lebih baik daripada kita. Subhanallah, ada nasihat terbaik dari Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Beliau pernah mengatakan ya, iblis itu memberikan was-was kepada kita bahwasanya kita itu lebih mulia daripada muslim lainnya. Itu was-wasnya iblis. Jadi kalau misalnya ada di hati kita, kayaknya kamu tuh lebih baik, kayaknya kamu tuh lebih mulia, ketahuilah itu tuh was-wasnya iblis. Itu tuh godaannya syaitan, iblis kepada kita. Maka kata Abdullah Al-Muzani, jika kita ada rasa demikian, maka kata beliau, ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, ya orang lain yang lebih tua dari kita, maka kita katakan orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal solih dariku, maka ia lebih baik dariku. Kemudian ketika kita melihat ada orang yang lebih muda usianya dari kita, maka seharusnya kita mengatakan, aku telah lebih dulu bermaksiat wahai Rabbku kepadamu dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka dia sebenarnya lebih baik dariku. Subhanallah. Subhanallah teman-teman. Ini dijelaskan di Hilyatul Aulia, ya Masya Allah, buku yang sangat luar biasa, yang sangat bagus, ya, boleh dibaca nanti sama teman-teman. Kalau kita itu sudah merasa bahwasanya kita itu tidak lebih baik daripada orang lain dan orang lain lebih baik daripada kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak sombong. Karena kita katakan bahwasanya dia lebih baik daripada saya dan saya tuh banyak sekali kekurangannya. Mungkin orang melihat diri saya sempurna misalnya, atau diri saya banyak kelebihan itu bukan karena saya telah melakukan sebuah hal yang membuat akhirnya mereka memuji saya, bukan. Itu karena Allah menutupi aibku, karena Allah menutupi aib saya. Seandainya mereka tahu aib saya, maka pastinya kata para ulama zaman dahulu ya, pastinya mereka tidak mau duduk bersamaku, ya di sampingku, tidak mau duduk. Jadi katakan kepada diri kita bahwasanya kita itu tidak lebih baik daripada orang lain. Kemudian ya, setelah berdoa, setelah kita mengatakan kita tidak lebih baik daripada orang lain, kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan ya, agar kita terhindar dari sifat sombong ya, maka sering-seringlah kita melihat dan sering-seringlah kita mengatakan kepada diri kita masing-masing bahwasanya apa yang kita saat ini miliki itu semuanya sesungguhnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengambil, maka kita tidak bisa apa-apa. Kita itu hamba Allah yang lemah selemah-lemahnya. Jadi tidak perlu kita menyombongkan diri kita masing-masing, karena sejatinya kita itu tidak punya apa-apa. Kita dilahirkan di dunia itu tidak membawa sehelai kain pun ya. Begitu pula nanti ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita bawa hanyalah kain kafan ya. Dan itu pun kita tidak bisa mengurusi jenazah kita sendiri, yang mengurusi adalah orang lain. Maka dengan kita mengatakan demikian, kita akan menjadi pribadi yang
tidak sombong ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, 3 tips itu dicoba, silahkan ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, barakallahu fiik.